Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setio Pradita dari kelas 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang farmakokinetik. Sebelum kita melanjut ke materi, yang pertama kita harus mengerti apa sih itu toksikokinetik. Toksikokinetik adalah ilmu yang mempelajari kinetika zat toksik atau pengaruh tubuh terhadap zat toksik. Yang pertama melalui absorpsi, dan yang kedua distribusi, yang ketiga biotransformasi atau metabolisme, yang keempat ekskresi. Fase farmakokinetik yang pertama yaitu absorpsi. Absorpsi adalah proses masuknya xenobiotika dari tempat kontak atau paparan ke dalam sirkulasi sistematik tubuh. Beberapa terdapat absorpsi, yaitu mukosa saluran pencernaan, paru, mukosa kulit, dan injeksi. Beberapa faktor penting yang berpengaruh pada jumlah dan kecepatan zat untuk terabsorpsi: rute pemberian atau jalur paparan konsentrasi, dan lamanya kontak dengan tempat absorpsi, sifat kimia dan fisika dari xenobiotik. Dan yang kedua distribusi. Distribusi merupakan peristiwa di mana xenobiotik yang terabsorpsi berpindah dari sirkulasi sistemik ke bagian lain dalam tubuh. Bagian tubuh yang berhubungan dengan distribusi toksikan yaitu protein plasma, liver, dan ginjal, lemak, dan tulang. Dan yang ketiga biotransformasi merupakan peningkatan muatan listrik dalam jaringan yang dihasilkan oleh biotransformator biologis, reaksi kimia dalam tubuh yang membuat senyawa kimia baru dari bahan kimia lain. Ketiga, transformasi satu jenis sel dalam jaringan ke jenis lain dari sel. Proses perubahan bahan kimia menjadi bahan kimia lain melalui reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh. Atau proses biotransformasi melalui metabolisme atau transformasi metabolik. Dan yang terakhir ekskresi. Setelah diabsorpsi dan didistribusikan di dalam tubuh, xenobiotika atau tokson dapat dikeluarkan dengan cepat atau perlahan. Xenobiotika dikeluarkan baik dalam bentuk asalnya maupun sebagai metabolitnya. Jalur ekskresi utama adalah melalui ginjal bersama urin, tetapi hati dan paru-paru juga merupakan alat ekskresi penting bagi tokson tertentu. Di samping itu ada juga jalur ekskresi seperti kelenjar keringat, kelenjar ludah, dan kelenjar mame. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Kajian Kecenderungan Perubahan Kontaminan Logam Berat di Perairan Teluk Jakarta. Abstraknya, hasil kajian kami menunjukkan bahwa Teluk Jakarta tidak saja mengalami tingkatan penyuburan yang sangat tinggi, namun juga peningkatan konsentrasi logam berat dalam sedimen. Perairan dengan jarak 3-5 km dari garis pantai dapat dikategorikan sangat subur dengan tingkat pencemaran logam yang tinggi. Pada jarak 5-10 km kondisi subur dengan konsentrasi logam dalam sedimen sedang, dan pada jarak lebih dari 10 km dari garis pantai kondisi kontaminan logam relatif sangat rendah. Pada hasil penelitian yang telah dilakukan, usaha perikanan di daerah pesisir harus dibatasi sehingga bahan organik yang dihasilkan dari kegiatan ini tidak melewati ambang batas penerimaan ekosistem. Untuk mencegah eutrofikasi yang antara lain menyebabkan ledakan mikroalga dan menimbulkan kematian massal biota perairan. Transformasi pemanfaatan lahan di tas harus ditinjau ulang untuk mengurangi beban limbah, baik domestik maupun industri.
masuknya materi organik yang berlebihan dari aktivitas pertanian, dan tercucinya tanah karena pembukaan lahan untuk perumahan. Kesimpulannya, pengelolaan secara terpadu antara kawasan hulu dan hilir atau pengelolaan berdasarkan bentang alam daerah aliran sungai dengan menekankan aspek penegakan hukum yang lebih pasti dan memonitor kondisi perairan Teluk Jakarta terus-menerus.